amalan itu entah terlihat atau tidak terlihat oleh manusia, pasti Allah tidak akan sia-siakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sejenak merenungi kaidah yang Allah abadikan di dalam sebuah surat, kaidah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tentang kebaikan dan keburukan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jadi Allah berfirman bahwa barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa barang siapa yang berbuat baik dengan ketaatan-ketaatannya, maka itu akan menjadi sebab Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu keberkahan. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah akan membukakan pintu-pintu hukuman. Allah akan bukakan pintu-pintu kesialan. Maka dari ayat tersebut kita bisa mengambil faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi para hambanya untuk terus berbuat baik. Baik dalam beribadah kepada Allah maupun baik ketika kita berinteraksi kepada manusia. Bisa juga menjadi penyemangat bagi kita untuk terus beramal baik. Entah itu kecil, besar, pasti semua akan kembali kepada kita semua. Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah mengatakan dengan tegas bahwa sekecil apapun perbuatan pasti akan Allah balas. Begitu juga amalan itu entah terlihat atau tidak terlihat oleh manusia, pasti Allah tidak akan sia-siakan. Kemudian ayat tersebut juga menjadi ancaman bagi kita dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti kemaksiatan, pengingkaran, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang berbuat buruk dengan hukuman-hukuman. Bahkan hukuman-hukuman Allah itu bisa dirasakan oleh pelakunya. Ada ulama salaf yang menuturkan bahwa ketika seseorang itu bermaksiat, maka efeknya akan langsung dirasakan kepada keluarganya, seperti sikap istrinya, sikap anak-anaknya, bahkan hewan tunggangannya pun bisa berubah. Maka para ulama juga mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Maka untuk lebih memahami kaidah tersebut, ada sebuah kisah menakjubkan yang dituturkan oleh Imam Al-Asma'i. Ada seorang Arab Badui bercerita kepada beliau bahwa Arab Badui tersebut pernah suatu ketika ingin mencari mana orang yang paling durhaka kepada orang tuanya dan mana orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Suatu ketika, orang Arab Badui tersebut keluar dan mendapati ada seorang tua renta yang di lehernya dikalungkan sebuah tali. Dan di tali tersebut ada ember yang berisi air.
Kemudian di belakang orang tua tersebut ada seorang pemuda yang sedang memegang tali yang digunakan untuk mencambuk orang tua tersebut. Lantas orang Arab Badui tersebut bertanya, "Wahai pemuda, siapakah itu?" Maka pemuda tersebut menjawab dengan santai, "Itu adalah ayahku." "Apa yang kamu lakukan?" "Biarkan saja. Ini adalah yang dilakukan kepada ayahnya dulu. Dan dulu ayahnya juga melakukan hal yang sama kepada kakeknya. Maka inilah akibatnya." Lantas orang Badui tersebut mengatakan ini adalah orang yang paling durhaka. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Beliau menemukan ada seorang tua renta yang sedang digendong, dirawat oleh seorang pemuda. Maka orang Arab Badui tersebut bertanya, "Wahai pemuda, siapakah itu?" Pemuda tersebut menjawab, "Ini adalah ayahku. Beliau sudah pikun hingga aku merawatnya." Maka orang Arab Badui tersebut mengatakan ini adalah orang yang paling berbakti. Maka dari kedua kisah tersebut kita bisa mengambil faidah bahwasanya perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Maka semoga kisah singkat ini, pemaparan singkat ini bisa menambah keimanan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.